Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat datang di Devotion pada pagi hari ini yang saya beri judul Konsisten. Saudara, pagi ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel, di mana Daniel ini merupakan orang yang menjadi pahlawan iman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak kisah tentang Daniel yang menceritakan betapa dia teguh di dalam mengikut Tuhan. Dan saudara, di dalam Daniel 6 diceritakan bagaimana Daniel ini memiliki kecakapan yang luar biasa, sehingga dia diangkat oleh Raja Darius untuk menjadi salah satu pembesar di dalam kerajaannya. Nah, Raja Darius ini mengangkat 120 orang pembantu raja. Ya mungkin kalau zaman sekarang DPR kali ya. Dan di atas para anggota DPR ini ada 3 orang pejabat penting. Salah satunya adalah Daniel. Nah, Daniel ini sangatlah cakap. Dia dalam pekerjaan, dalam pemerintahan, dalam apapun yang dia kerjakan, dia terlihat menonjol. Dia sangat luar biasa. Dan saya percaya Daniel ini tumbuh menjadi seorang yang cakap dan luar biasa itu juga bukan terjadi dengan mendadak gitu. Tetapi ada sesuatu hal yang pasti pernah dididik oleh orang tuanya dalam kebenaran firman Tuhan yang secara konsisten terus dia lakukan, sehingga hal ini pun tetap dilakukan Daniel bahkan ketika dia menjadi seorang pejabat. Nah, karena kecakapan ini, karena hal yang luar biasa ini membuat Daniel begitu menonjol di antara pejabat-pejabat yang lainnya. Nah, sehingga hal ini pun menimbulkan kecemburuan sosial. Nah, hal ini membuat pejabat yang lain dan pembantu raja yang 120 orang itu mereka iri terhadap Daniel. Dan mereka mulai berpikir apa yang harus mereka lakukan untuk membuat Daniel ini bisa jatuh. Ya, kalau ketika mereka melihat dalam pekerjaan sehari-hari, Daniel ini excellence. Mereka melihat dalam pemerintahan, dia adalah seorang yang sangat luar biasa. Tetapi mereka juga tahu bahwa Daniel ini seorang yang taat kepada Tuhan. Dia orang yang sering berdoa setiap hari. Nah, mereka mulai melihat hal itu sebagai suatu celah. Dan akhirnya mereka menghadap Raja Darius dan mereka mengungkapkan bagaimana kalau misalnya Raja membuat sebuah peraturan di mana di dalam beberapa hari ke depan, 30 hari ke depan, ya setiap orang itu nggak boleh memohon kepada dewa atau kepada orang lain selain kepada raja aja. Nah, saya percaya waktu itu juga mungkin Raja Darius merasa bahwa dia memiliki kekuasaan, dan ketika ada tawaran seperti itu akan membuat dia semakin oh iya ya, egonya juga mungkin semakin oh iya saya memang seorang raja gitu. Nah, tapi Raja Darius pun tidak melihat bahwa ini sebagai suatu jebakan untuk Daniel. Nah, setelah mereka mengajukan hal itu kepada Raja Darius dan itu di-ACC sama raja ini, nah jadilah undang-undang ini sebagai sesuatu hal yang mutlak, yang tidak boleh dilanggar. Bahkan seorang Raja Darius pun nggak boleh mengubah keputusan ini. Nah, suatu saat waktu melihat hal itu, kita coba lihat di dalam Daniel 6 ayat 11 ya. Dikatakan demikian, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi hal ini sesuatu yang sudah memang Daniel lakukan sehari-hari. 3 kali dalam sehari dia berdoa seperti biasanya. Dan ketika Daniel melakukan hal ini, saudara, tiba-tiba teman-temannya itu pejabat dan pembantu raja itu mereka mendatangi Daniel. Dan kalau zaman sekarang mungkin tangkap tangan kali ya, ketangkap basah gitu, dia sedang berdoa gitu. Dan hal ini melanggar peraturan yang telah diatur oleh pemerintah setempat. Dan ketika hal ini terjadi, mereka melaporkan Daniel kepada Raja Darius. Nah, karena Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Dan ketika mereka melapor kepada raja, apa yang dilakukan oleh raja? Raja bersedih. Karena sesungguhnya raja tahu persis bahwa Daniel ini adalah seorang yang berkualitas.
seorang yang bisa dipercaya, yang mempunyai integritas yang besar. Dan saudara tahu ketika mereka melanggar peraturan yang ada, hukumannya adalah akan dimasukkan ke dalam gua singa. Dan raja pun berpikir bahwa waduh, ini pasti akan membuat Daniel masuk ke dalam gua singa. Raja pun akhirnya sampai sore mencari cara untuk bagaimana caranya bisa menyelamatkan Daniel. Tapi raja pun nggak menemukan cara yang terbaik. Hal ini membuat raja sedih. Di dalam Daniel 6 ayat 15. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Daniel 6 ayat 17. Sesudah itu, raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, Dialah kiranya yang melepaskan engkau. Jadi raja ini pun memiliki pengharapan di dalam Tuhan bahwa ketika saya menjerumuskan orang yang gak bersalah ini, Allah yang dia sembah akan menolong dia. Secara manusia, keadaan yang dihadapi oleh Daniel itu sangatlah tidak mudah. Karena dia harus dimasukkan ke dalam gua singa yang sudah pasti secara logika akan mematikan, akan sangat mematikan. Nah, tapi saudara, Daniel tidak takut, Daniel tidak gentar karena dia tahu persis dia menyembah Allah yang hidup. Nah, saudara, di dalam kitab Daniel ini diceritakan juga bagaimana bahwa Raja Darius ini merupakan seorang yang sangat menghargai Daniel. Ya, dan saudara, peristiwa ini membuat kerajaan itu terguncang karena peristiwa ini betul-betul sangat mendatangkan hal yang buruk bagi seorang Daniel. Ya, dan saudara, ketika hal itu terjadi, apa yang dilakukan raja? Raja ini sepanjang malam dia berpuasa, diceritakan dalam firman Tuhan. Dia berpuasa untuk Daniel dan dia tidak ingin dihibur. Ya, dia nggak sabar untuk menantikan fajar pagi. Dan ketika fajar pagi datang, dia cepat-cepat ke dalam gua itu dan dia pengen tahu apa yang terjadi. Nah, di ayat 21 dikatakan, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Nah, mungkin dia hilang pengharapan juga raja ini. Masih hidup nggak ya? Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Daniel menjawab di dalam ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ya, setelah peristiwa ini, apa yang dilakukan oleh raja di ayat 27? Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Wow. Jadi saat itu juga raja ini bisa melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan, betapa besarnya kuasa Tuhan, dan dia perintahkan seluruh rakyatnya, kalian harus menyembah Allahnya Daniel. Ya, karena secara logika, secara manusia, nggak mungkin seseorang itu bisa selamat ketika dia ditaruh di dalam sebuah gua singa yang memang singa-singa kelaparan dan singa-singa liar, saudara. Nah, kita lihat di ayat 28. Dia, Allah, melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Nah, raja pun mengakui bahwa Tuhan satu-satunya Allah yang berkuasa atas segalanya. Dia sanggup menyelamatkan Daniel, dia sanggup meluputkan Daniel. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Kita bisa belajar, kenapa saya beri judul konsisten? Karena ketika diceritakan dalam firman Tuhan tadi, Daniel melakukan doa itu 3 kali sehari. Dan itu selalu dia lakukan secara konsisten. Dan saya percaya sesuatu yang konsisten itu akan membuat kita semakin maksimal dalam berdoa, dalam memuji Tuhan, dalam menyembah Tuhan. Dan saya percaya kuasa Tuhan pun nyata karena Daniel memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena Daniel memiliki sikap yang konsisten dalam
memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan apa buahnya saudara? Ketika Daniel bisa menunjukkan betapa besarnya kuasa Allah, Raja Darius pun mengakui kebaikan Tuhan di hidup Daniel. Dan saya percaya waktu itu Raja Darius ini pun pasti bertobat. Dan dia pasti pengen tahu tentang Tuhan. Dia pasti pengen tahu bagaimana Tuhannya Daniel ini bisa menyelamatkan dia. Saudara dan saya, kita ada di marketplace, kita ada di tempat, mungkin engkau bekerja di pegawai negeri, mungkin engkau juga dalam berdagang, pengajar, atau apapun profesi kita. Saya percaya ketika kita konsisten dalam memiliki hubungan dengan Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita membaca firman Tuhan, dan sebagainya, orang lain akan melihat betapa besarnya perbuatan Tuhan di hidup kita. Seringkali kita menghadapi permasalahan yang besar di mata kita. Kita nggak melihat sesuatu hal yang baik dalam permasalahan yang kita hadapi. Tapi berapa kali juga kita bisa menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan menolong kita. Saudara, di dalam Yeremia 17 ayat 7-8 dikatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Ini kehidupan orang-orang yang konsisten di dalam Tuhan. Mereka akan diberkati Tuhan. Mereka akan menunjukkan betapa besar kuasa Tuhan. Dan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan untuk Tuhan. Selamat menjalani kehidupan yang konsisten dalam berdoa, dalam membaca firman, dalam memuji Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan dimuliakan lewat kehidupan kita. Demikian devotion pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, buat kemurahanmu Tuhan. Terima kasih buat pelajaran hari ini, kami boleh belajar dari kehidupan Daniel Tuhan. Kami mau hidup konsisten dalam memuji, menyembah, berdoa, dalam membaca firman Tuhan setiap hari Bapa. Mampukan kami Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata di hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.